Langsung saya ke pinggir tanpa ada ambil-ambil, saya berhenti. Saya ke pinggir, nggak ada pikiran macam-macam. Saya berhenti, saya nengok belakang dong. Om udah sampai, saya bilang gitu. Tapi pas sampainya saya sampai, ini udah nggak ada. Gue pengen balik ya kan. Iya. Novi memang anak saya Pak. Tapi mohon maaf Pak, udah seminggu nggak ada. Oke. Gue nanya dong, seminggu nggak ada tuh pergi dari rumah apa ya? Anak saya Novi udah meninggal dunia. Gue nyantelin, itu dikunci. Gue liat di celah-celah itu mboknya itu habis ngunci pintu jalan. Gue nyantel nih, gue naik motor gue masih bengong ya kan. Ya elah, apalagi ini ya kan ya. Tahu nggak lo ada apa? Ada bahasa lo. Itu mungkin cuma kuping gue yang denger dari dalam pagar. Oke. Sumpah dari dalam pagar. Makasih ya Mas sudah diantar. Akhir-akhir ini banyak nih dari teman-teman Timur Misteri maupun dari komentar, dari DM Instagram yang ngusulin kalau Timur Misteri ini ngundang driver-driver ojol yang mempunyai pengalaman horor. Nah di sini alhamdulillahnya gue berusaha banget nih. Gue dan tim berusaha nyari driver-driver ojol yang mempunyai pengalaman horor. Termasuk narasumber gue saat ini. Ini historinya ketika gue ngorder ojol dan gue menanyakan gitu. Mempunyai cerita horor, ternyata cerita ini gokil banget. Narasumber gue ini dapat penumpang yang penumpangnya ini di perjalanan itu hilang, nggak tahu entah kemana, dan ada saksinya ojol juga yang melihat kalau dia tuh sendirian, padahal dia sudah ngerasa kalau dia tuh bawa penumpang dari pertama kali ngejemput penumpang itu. Nah untuk lebih detailnya nanti kita berkenalan, sekali bisa dengarkan aja lah ceritanya seperti apa. Di samping gua sudah ada Pak Uyi. Pak Uyi, apa kabar Pak Uyi? Baik, baik. Sebelumnya terima kasih nih Pak Uyi udah mau mampir-mampir ke Timur Misteri berbagi pengalamannya nih. Nah, sekarang masih sibuk apa nih Pak Uyi? Ya narik masih, tapi juga ada kegiatan lainnya, masih kerja sih. Oh masih jadi sampingan aja lah ya. Ya. Oke, nah bicara Pak Uyi nih, kesini kan mau cerita pengalamannya ketika jadi ojol nih ya. Nah itu tahun berapa tuh kejadian-kejadian Pak Uyi selama misteri di ojol ini gitu? Oh ya, kita kan pertama kali ngojol itu kan daftar itu 2017. 2017, lama juga berarti ya? Lama, ya 2017. Nah, selang 3 bulan gitu udah mulai itu ada kejadian gitu loh. Oh, berarti dari pertama daftar, belum lama dari daftar udah nemu kejadian? Nemu itu selang 3 bulan lah, langsung 3 bulan? Dapat. Emang kejadiannya juga nggak pernah pagi, siang, sore, itu jarang, kebanyakan malam. Oh malam, kan banyak juga nih narsum-narsum yang ojol nih. Itu bahasanya ngalong ya? Ngalong ya, ngalong. Jadi Pak Uyi juga sering ngalong gitu? Ngalong dulu kan. Oke, kita makin penasaran nih sama Pak Uyi ini. Tapi tahan dulu Pak Uyi ya? Iya. Nah tapi lagi-lagi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Pak Uyi ini lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Pak Uyi ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Ya, nah Bang Uyi gimana Bang Uyi ceritanya tuh Bang Uyi? Ya ini sih kejadiannya pas awal-awal ngojol. Oke. Kita kan ngojol itu 2017 gitu. Jadi baru mungkin 3 bulan lah baru ngojol. 3 bulan ngojol. Iseng nih ceritanya nih, kita nih ya kan. Malam nyalain di rumah nih. Ini jam 10:30 kurang lebih waktu itu. Kita nyalain, bunyi nih ya kan. Bunyi dari Kampung Rambutan ke Fatmawati. Oke, nyebutnya di Kampung Rambutan berarti terminal tuh ya? Terminal, dia nyebutnya terminal Kampung Rambutan, nganternya ke Fatmawati. Oke. Udah, singkat cerita kita siap-siap dong, ya kan? Karena kita dapetnya di rumah, karena posisi dari rumah sama terminal tuh agak jauh gitu loh. Kan kita di Pasar Induk ceritanya nih kan, itu agak ngeloncat ke jauh, ngebles ya. Kira ngechat dia menunggu ya kan.
tolong Pak cepat, karena dia bilang sudah 5 orderan saya ditolak katanya. Mungkin Itu karena ngeblast jauh. Jam berapa Bang Wi? Setengah 11 kalau Setengah 11 malam. kurang lebih setengah 11. Udah, singkat cerita saya siap-siap. Istri bilang mau kemana ya? Apa dapat ya katanya? Iya dapat. Udah kita tarik nih ya kan, kita jalan, kita samperin. Kalau nama saya lupa ya. Tapi yang jelas kalau mata telanjang nih, setengah ngondek Tulang lunak. Iya, model kayak gitu lah. Iya. Karena ngeliat dari dia bawa tab sama bawa dompet agak panjang segini itu di begini, dan dia pakai celana pendek. Tapi laki-laki. Laki-laki. Oke. Nah, cuman emang agak kemayu aja gitu loh. Udah singkat cerita saya nyampe, Pak Doni, ya tolong Mas, Mas biasa tuh ya antar ke Fatmawati kata dia. Iya. Memang dari awal dia naik pun kita ngeliat agak pucat muka. Oke. Muka si customernya agak pucat. Cuman gak ada pikiran macam-macam kita kan, namanya bawa customer ya kan. Lumayan cash saat itu ya kan. 24.000 apa kalau nggak salah itu. Kita bawa nih ya kan. Jalan ceritanya. Sampai di lampu merah Pasar Rebo awal gitu. Dia sempat nanya ya kan. Ojek udah lama Mas. Oh, baru. Om, kita manggil Om. Iya. Baru Om. Oh baru, ya. Udah cuma gitu dong. Bahasa dia pada saat di lampu merah yang pertama itu cuman itu aja. Oke. Oh udah, jalan terus ya kan. Sampai di lampu depan Rindam yang mau ke arah Ranco. Yang turunan kali itu ya? Kali itu gelagatnya udah mulai aneh nih. Oke. Karena tangan dia itu tiba-tiba di sini, sebelah sini. Oh iya. Dan sumpah itu dingin. Oke. Tangan dia dingin, sumpah dingin sekali. Cuman kita nggak ngeliat dinginnya pada saat itu, ya kan? Kita nggak ngeliat dinginnya sama sekali. Cuman kita lihat, aduh, karena ngeliat dari awal dia begitu kan, maksudnya, aduh, risih lah. Risih, ya. Sampai di lampu merah pertama, di lampu merah Ragunan berarti kan, setelah itu kan, lampu merah Ragunan itu, saya berani diri ngomong, oh maaf, kalau bisa tangannya pegang jaket saya aja. Saya agak risih, Om. Baik. Baku, bahasanya baku banget. Kalau kita bilang baku, gitulah. Maksudnya gimana sih? Kayak bukan orang lagi ngobrol aja gitu. Baik, gitu udah bahasa. Udah dia ngepas. Terus dia megang jaket, udah jalan. Sambil di perjalanan kan tiba-tiba saya nanya, saya nanya ya kan. Berusaha untuk mencairkan suasana gitu. Karena kan habis kita tegur nggak enak kan. Udah nikah Om. Udah. Kamu? Udah, anak saya 2 Om. Saya bilang gitu. Om udah punya anak? 1. Baku, bahasanya baku. Bener baku, udah. Kita jalan. Ya kan? Di lampu merah terakhir berarti Lebak Bulus kan? Kita kan mau ke Fatmawati kalau nggak salah ya. Kita ngomong sama dia ya. Berarti kita ke kanan nih Om ya. Iya. Ya. Pas mau belok nih. Dia ngomong. Nanti jembatan pertama turun di situ saja. Oh iya Pak. Udah kita jalan terus ya. Jalan terus. Memang jujur dari belokan Lebak Bulus itu untuk menuju ke jembatan itu kan harusnya lebih dekat. Harusnya karena kan udah masuk ke Fatmawati kan, harusnya kan lebih dekat gitu. Cuman ini berasa lama kita. Sumpah. Kok ini lama? Ya. Singkat cerita, nyampe deh tuh kita di situ. Sebelum nyampe nih saya sempat ngomong, sedikit lagi Om, sedikit lagi ya Om, depan. Udah, itu bahasa terakhir dia. Udah pas kita ngeliat jembatan penyeberangan pertama itu, saya langsung ke kiri. Ada kalau nggak salah sebelah kiri itu ada optik tempat kacamata itu sebelah kiri itu. Pas di samping penyeberangan itu. Langsung saya ke pinggir tanpa ada embel-embel, saya berhenti. Saya ke pinggir, nggak ada pikiran macam-macam. Saya berhenti, saya nengok belakang dong.
Om udah sampai, saya bilang gitu. Tapi pas sampainya saya sampai, ini udah nggak ada. Nggak ada dia. Dianya nggak ada. Itu posisi mau jam 11 lewat sekian lah. Ulang-ulang mobil motor udah jarang kan, maksudnya udah mulai sedikit gitu Iya. lah. Ini jantung udah sampai di ujung kaki kali. Bener nggak ada kita nih pas mau kita mikir udah kan cash ya kan. Diem 1000 bahasa kita di situ. Nggak bisa ngomong apa-apaan gitu loh. Iya. Selama perjalanan nggak berhenti sama sekali. Enggak. Selain lampu merah. Enggak, cuma lampu merah tok gitu bener. Iya. Cuma kan pas habis belokan Lebak Bulus itu kita kan sempat bahasa terakhir dia tuh dia minta berhenti di jembatan pertama, jembatan penyeberangan pertama. Di situ masih ada interaksi. Masih ada interaksi di situ. Oke. Kita bilang dikit lagi ya. Iya, depan dia bilang depan, nggak bilang iya, dia bilang depan. Itu bahasa terakhir dia. Nah pas sudah saya ngeliat jembatan pertama itu pokoknya sampingnya itu optik Melawai itu, samping saya itu optik lah, toko kacamata gitu. Persis di bawah jembatan penyeberangan. Terus saya berhenti itu orang. Saya berhenti itu Pak udah Om udah nyampe. Saya nyampe. Loh kok nggak ada? Oke. Ini nggak ada sama sekali. Kita nggak bawa penumpang sama sekali. Loncat nggak mungkin dong. Pasti kita ngerasa. Iya. Gitu. Kita diam 1000 bahasa di situ ada hampir kurang lebih 10 menitan. Ngilangin takut kita buka rokok. Tapi udah gemeteran. Masih di situ saya. Masih di situ saya buka rokok. Kalau udah nggak karuan tuh. Ya. Ternyata ada 2 ojol nih nyamperin. Ditepok sama dia. Sama 2 ojol ini tepok. Bang. Wah kita kaget ya. Ente nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Kenapa bang? Kita jawab gitu. Aneh berdua nih ngikutin ente dari lampu merah Condet Rindam katanya. Oke. Kan kalau kita kan lurus ya kan. Kalau dia kan dari Condet sini ya. Nah itu kata dia emang arahnya dia mau ke sana juga. Jadi pas kita ini dia pas hijau juga kan, kita kan terus ya. Itu dia merhatiin saya tuh katanya ente apa kayak orang ngobrol. Jadi sepanjang perjalanan itu padahal kita nggak ada bahasa ngobrol sama itu penumpang. Oke. Cuma pas di lampu merah doang. Sedikit-sedikit aja. Pas dia megang, saya bilang dia habis rendam itu dia megang di sini kan nggak ada bahasa ngobrol. Nah yang dilihat sama ojol dua orang ini itu saya tuh ngobrol. Dia ngikutin di belakang. Di belakang dia ngikutin kita. Cuman emang agak jauh tapi dia instan gitu loh. Instan ngikutin kita tuh. Dan yang satu ngomong, lu ngobrol bang, lu nggak diem, lu ngobrol sama dia panjang lebar. Jadi gue tuh panjang perjalanan tuh gue ngobrol sama dia, kayak orang ngobrol. Iya. Padahal kan bahasa gue kan cuman pas lampu merah pun gue cuma bilang, karena nggak enak, cuma emang dingin tangannya. Berarti itu di perjalanan itu sendiri, benar-benar sendiri. Sendiri, ya? Iya, lu ngobrol bang. Oke. Terus gue bilang kan, ya enggak, gue bawa penumpang. Kagak bang, lu sendiri. Lu sendiri bang katanya. Lu sendiri pada saat itu bang. Sepanjang perjalanan gue liat lu ngobrol sendiri, apa sendiri. Dan itu intens, maksudnya gue ngobrol tuh intens sama dia. Nah padahal kan pada faktanya gitu kan, gue cuma bahasanya begitu-gitu doang sama si customer nih kan. Iya. Nah sekarang gue tanya customernya mana tadi gitu, nggak ada kan. Gue nggak cerita. Udah sekarang gini bang, lu putar balik. Iya gue temenin. Dia gue putar balik bang. Ini kan gue nanya orderan karena kan waktu itu gue masih baru 3 bulan ya. Gue orderan bang, udah suksesin aja nggak apa-apa. Selesai. Udah suksesin aja, lo anggap ikhlas aja. Mudah-mudahan lu besok dapat lebih. Udah gue suksesin, gue dianterin dia balik. Karena gue nggak stabil, maksudnya nggak stabil dengan kata, gue masih shock kaget aja gitu loh. Gue dianterin, sampai di Rindam lewat sedikit tuh kan, gue kan balik lewat Gedong bisa tuh. Gue bilang, gue sini aja bang. Nah, ya udah, kalau udah tenang loh. Udah, nah jadi tapi sepanjang perjalanan gue itu bertiga gue nutur itu gue cerita sama dia. Biasanya gue nggak ngobrol bang, gue gini gue ceritain seadanya sama dia gitu, sama ya temennya. Udah bang, yang penting lu gue temenin katanya. Takutnya kenapa-napa di jalan katanya. Itu pengalaman gue pertama kali ngojol, kejadiannya seperti itu. Itu berarti ya dari jenis kelaminnya aja dia agak sedikit. Karena kan gitu Melayu, karena pertama kali ketemu dia, gue udah ngeliat gelagatnya begitu, goyang, pokoknya
bukan kita normal laki-laki gitu loh. Iya, iya. Di bahasanya tuh seperti itu gitu loh. Tapi ya sosoknya ya padat jelas gitu ya, Pak. Jelas laki-laki. Oke. Cuman emang agak pucat aja pada saat dia naik. Dan tangannya tuh dingin pas gue bilang tadi pertama nempel di sini itu asli dingin banget sumpah. Padahal kan gue pakai jaket Grab. Itu asli dingin. Sumpah dinginnya setengah mati. Yang nggak ada kecurigaan ya. Gue cuma dari jenis kelamin. Iya, gue justru mikirnya jenis gue tuh pas dia megang sini nggak ada kecurigaan dia macam-macam. Cuman berpikir gue macam-macam karena dia, gue ngeri kenapa dia apa-apain karena dia kan begitu ya kan, itu doang risih jadinya. Iya. Jadi nggak ada pikiran apa-apa. Cuma kalau dingin banget tangannya dingin sumpah dingin. Oke. Nah biasanya Pak Wi, kalau sumpamanya kita dapat itu kan besokannya rame atau gimana gitu, itu berdampak nggak itu ketika besok-besoknya narik gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih Cuma banyak kan karena kan posisi gue masih kerja pada saat itu. Oh, sambilan. Sambilan kan. Karena memang udah agak goyang nih perusahaan nih yang pada saat itu bekerja. Jadi paginya bangun kerja cuman setengah hari nih kita pulang jam 12 pulang. Iseng nyalain akun ya kan. Itu dapat 15 dari jam 1 sampai jam maghrib itu udah 15 orderan masuk kita. Iya. Dan itu jaraknya nggak begitu jauh gitu loh. Berarti emang rata-rata kalau ketemu yang itu besokannya iya modelnya begitu. Maksudnya modelan banyak begitu. juga nih narsum dari teman-teman Timur Misteri juga ada nih cerita. Kayak sama kayak Pak Wiji gitu. Kalau ketemu nih besokannya rame gitu. Pasti gitu. Iya. Kira-kira mau dibilang bagaimana? Sempat nggak Pak ketemu lagi gitu? Kalau ketemu lagi enggak. Sampai saat ini enggak ketemu. Enggak pernah lagi ketemu. Oke. Yang aslinya malah ketemu kita. Yang aslinya masih. Ya manusia asli tapi begitu modelannya ketemu. Oh, iya banyak di Pasar Rebo ya. Iya, banyak. Dekat gor itu ya. Iya. Tapi kalau yang model begitu tapi yang mistik gitu maksudnya yang abstral gitu kita udah enggak itu doang itu. Itu yang pertama kali gitu. Oke. Tapi ada lagi enggak Pak pengalaman-pengalaman lagi gitu? Ya ada. Iya. Ada pasti ada lah. Enggak mungkin lah kita namanya ngojol apalagi pas kita udah mulai fokus kan. Kerjaan kan waktu itu kan saya bilang tadi kan goyang terus akhirnya dikeluarkan semua kan perusahaan. Nah itu kan udah pasti kan kita kan udah fokus totalitas di ngojek kita 2 tahun lebih kan. Totalitas pasti ada. Pada saat itu 2018 kalau salah. Jadi namanya main food. Oke. Gue belum pernah. Gue belum pernah main food. Grab food tuh gue gak pernah. Kayaknya anti banget. Gue tuh paling pantat barang aja. Oke. Food gak pernah. Anyep nih ceritanya. Anyep bunyi sekalinya bunyi. Gue dapet nih ceritanya nih ke Cibinong. Ya dari rumah ke Cibinong, ya kan, dapat nih. Gue singkat cerita, gue tarik ke Cibinong ya kan, terus gue dapat arah Pentalan itu ke Gor Ciracas. Dari Cibinong berarti? Dari Cibinong ke Gor Ciracas. Pokoknya gue bersih itu ngantongin duit sekitar 70-80 ribu lah. Cuma 2 kali tarikan itu. Oh alhamdulillah nih. Ya. Sampai di situ, gue mampir nih sebentar nih, turunin penumpang, gue diem. Pengen tahu nih kalau main food seperti apa, nggak tahu feeling gitu. Iya. Gue nyalain food nih, set. Baru gue nyalain bunyi. Langsung masuk. Itu beli kebab di Gongseng, ngantar ke Kalisari, nggak begitu jauh ya kan. Beli kebabnya 10. Bisa bayang beli kebabnya 10. Satu aja 10.000 ya kan. Kita ambilnya, biarnya ngantar deket ya kan. Putar balik nih di putaran itu Bengrah, boleh itu kita kira putar balik lagi, terus Gongseng putar balik lagi kita masuk. Beli nih ceritanya nih, sampai di tukang kebabnya. Ya. Mas, orderan mas, kebab. Dia berapa mas? 10. Dia sempat diam. Itu tukang kebab sempat diam. 10 mas. Iya nih tuh. Saya kasih lihat orderannya ya. Novi, gue masih ingat namanya. Namanya Novi. Customernya. Tuh mas. Terus dia ngeliat ya. Iya 10 ya. Iya tuh. Bisa nggak mas? Iya. Enggak ya bisa aja saya mah. Cuma takutnya fiktif bang. Abang udah capek-capek beli. Apalagi ini cash. Oke. Cash. Udah nggak mau bang. Bismillah. Ya udah.
bikinin tuh 10 sama dia. Jad. Jadi gue anter nih ke tujuan, ya kan? Gue anter ke tujuan. Kalisari 2, yang gue inget Kalisari 2, Kenanga. Gue anter ya, Kenanga. Gue anter ke Kenanga. Sampai nih gue di depan rumah dia nih, ya, rumah gede, asli rumah gede. Tempat ngechat kan, sempat ngechat. Mbak, ini pedes semua. Apa bagaimana? Pedes semua, Bang. Oke. Pedes semua, Bang. Oh ya udah. Pikir gue udah nyampe di depan rumahnya. Gue bingung. Kenapa gue bingung? Satu, itu rumah gede banget tapi belnya kagak ada. Oh, nggak ada belnya. Iya. Manggilnya nih. Nah, bingung gue manggilnya. Yang kedua, pas gue telepon, udah nggak aktif. Oke. Di WA juga udah nggak aktif. Gue pusing kan, gue bingung. Gue harus manggil bagaimana ini ya kan, rumah gede. Itu juga orderan malam, 9:30. Nah, gue bilang, aduh gimana caranya nih? 10 ya kan, itu kan duit gue semua kasar kan, dengan gue baru narik 2, nalangin 20.000 lagi kan. Gimana caranya? Gue telepon terus tuh ya kan, nggak aktif, sama sekali nggak aktif. Terakhir itu yang gue tanya pedes apa enggak sih, itu masih aktif ya. Udah gue nekat, gue teriak-teriak gitu. Oke. Emang ada celah sedikit. Kalau kita mau Buat tangan ya. buat tangan buka gitu ya. Gue teriak-teriak. Permisi, Grab, food, permisi. Wah. Bangsa 15 menit, kemudian ada yang keluar. Oh, ada. Kayaknya sih pembantu keluar. Bukan pintu. Cari siapa Mas? Katanya. Ini Mbak, maaf Mbak, saya pesanan food. Saya bilang gitu. Pesanan food katanya. Oh, nanti dulu ya Mas ya. Saya tanya dulu sama yang punya rumah, saya yang kerja di sini soalnya katanya. Oh ya udah Mbak, saya tunggu di sini. Udah tuh dia ke dalam. Selang 2 menitan keluar tuh. 2 orang, kayaknya sih yang punya rumah, maksudnya ibunya itu loh, ibunya sama satu lagi nih, anak perempuan juga sama. Keluar ya. Ngantar apa Mas katanya? Di sini masuk aja Mas katanya. Suruh ke dalam Bu katanya. Kayaknya gue ke dalam kan tuh, ya, motor gue kunci, gue ke dalam. Ini Bu maaf, ini ada pesanan food, makan apa kebab. Kita bilang gitu. Alamatnya, nah ini Bu nih, kan kita kasih lihat di ini kan handphone aplikasi kan. Ini Bu. Alamatnya ini. Ibunya tuh diam. Sebentar Mas ya katanya. Ya, Dek tolong temenin abangnya dulu sebentar ya. Dia ke dalam gitu. Nah, adik, gue gak ngobrol tuh sama si ininya ya kan, sama anaknya tuh gue gak ngobrol. Pikiran gue tuh dia. Pikir gue, si Novi itu dia ya. Lama bapaknya dia keluar tuh ya kan. Mas mohon maaf Mas. Oh, atas nama siapa Mas? Ditanya gitu. Di sini sih di aplikasi namanya Novi. Novi? Iya. Novi aja. Tapi alamat sini Pak. Sempet chat. Sempet Pak, tadi saya ngechat. Saya bilang saya menanyakan ini pedes apa enggak. Terus Mbak Novi bilang katanya pedes semua. Nah, tapi selepas itu pas saya sampai depan rumah, saya telepon udah nggak aktif. Gitu kan nggak ada belnya, saya bingung. Saya teriak-teriak, mohon maaf Pak kalau udah malam begini Pak. Oh ya. Ya sudah gini aja Mas. Itu semua berapa? Ya 10 jadi 100 Pak, soalnya kan satunya 10.000. Iya. Oh gitu ya. Boleh saya cerita sedikit Mas ya? Iya, bapaknya itu ngomong, karena ibunya cuman megangin adiknya, megangin cewek yang tadi gue bilang itu. Ambil bapaknya dia. Iya, cuman megangin ya. Boleh cerita sedikit Mas? Memang Novi anak saya. Kata si bapak tuh. Gue makin ragu nih ya sambil megang itu kebab itu, gue jadi cerita bikin gue gitu loh ya. Ini udah malam kok nggak perlu cerita gitu loh. Mas gue cepet gitu loh, gue pengen balik ya kan. Novi memang anak saya Pak, tapi mohon maaf Pak, udah seminggu nggak ada. Oke. Gue nanya dong, seminggu nggak ada tuh pergi dari rumah apa ya. Anak saya Novi udah meninggal dunia.
seminggu yang lalu naik motor tabrakan di Gongseng. Berarti udah meninggal. Ngantem, jadi ngantem. Dia nyalip angkot 09, seberang ada motor lagi. Jadi adu banteng. Dia adu banteng di persis di depan Kelurahan Cijantung yang baru, kantor Cijantung yang baru. Kehantem, dia ngantem ruko yang sebelah kiri. Nah, ruko itu di samping ruko itu ada pohon gede. Nah, dia ngantem pohon itu, jadi dia mental kehantem pohon gede. 2 kali nabrak. Oh. Oke, berarti udah meninggal. Udah meninggal sebenarnya. Gue lemes, sumpah. Betul satu gue lemes. Itu mas ceritanya katanya. Saya mohon maaf. Aduh, sebenarnya saya mohon maaf pak. Saya yang harusnya mohon maaf. Saya nggak tahu pak. Tapi itu bener Nopi. Iya, orang saya ngechat masih pak. Ini bukti chatnya masih ada ya kan. Terus dia masih ngebalas. Lihat jamnya kan pak. Tapi pas sampai di sini saya udah nggak ngebalas. Ibunya nangis tuh pas bapaknya cerita gitu. Gue lemes. Ibunya nangis sama anaknya. Sama adiknya kayak gue cerita adiknya. Dia udah nggak ada dari seminggu yang lalu karena kecelakaan mas. Terus itu gimana ya pak ya, saya bingung pak. Udah gini aja katanya. Itu bawa. Bapaknya gue disuruh bawa. Itu bawa. Tapi dia tetap ngasih duit. Dibayar juga? Bayar sama dia 100.000. Ini rezeki masnya. Tapi saya nggak enak, saya bilang gitu. Udah bawa, nggak apa-apa mas. Itu kebabnya bawa buat di rumah. Buat keluarga di rumah aja. Bener nih pak, iya. Saya mohon maaf pak, sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak tahu pak. Ya nggak apa-apa. Kan ini kan, cuman saya mohon maaf nih mas ya. Jangan sampai kejadian ini disampaikan ke yang lain-lain, maksudnya diceritakan. Karena saya nyesek, kata bapaknya ya, karena Nopinya sendiri memang sudah nggak ada. Oh iya pak, udah itu bawa rezeki anak istri. Ya udah pak, makasih banyak. Ya. Udah tumbuhnya kan nganterin tuh kan ceritanya kan. Motor gue masih di depan ya kan. Ya, gue nyantelin itu dikunci. Gue liat di celah-celah itu mboknya itu habis ngunci pintu jalan. Gue nyantel nih, gue naik motor gue masih bengong ya kan. Ya elah apalagi ini ya kan ya. Tahu nggak lo ada apa? Ada bahasa lo. Itu mungkin cuma kuping gue yang denger dari dalam pagar. Dari dalam pagar. Makasih ya mas sudah diantar cowok. Tapi pembantunya udah pergi? Udah pergi kan gue lihat dia kan kunci pintu kan gue ngeliat pembantunya apa udah jalan tuh sono set. Itu gue udah masukin kunci tapi belum nyantak gitu loh. Cuma gue naruh gue cuma mikir, nih kebab gue kasih ke siapa ya? Ada apa lagi nih ya Allah kita gitu kan ya. Terus suara itu asli jelas sejelas-jelasnya. Suara anak muda cewek perempuan. Makasih ya mas udah diantar. Gue nengok tapi kan gak ada siapa-siapa. Wah gak balik gue nyalain motor. Iya mbak balik badan lo. Iya pak. Balik langsung. Pak Wi gak sempat menanyakan gitu HP almarhum gitu? Enggak, gue gak nanya. Ada yang gunain gitu? Enggak, gue gak nanya sama sekali. Berarti benar-benar gak tahu ya? Enggak tahu. Siapa yang order ya? Dari pihak keluarga juga enggak ada yang tahu itu. Oke gokil juga sih. Itu asli. Yang terakhir itu asli maksudnya karena ada suara itu kan. Karena kan kondisi jalan juga udah sepi ya kan. Iya. Makasih ya mas sudah diantar. Udah itu bahasa dia terakhir. Tuh gue kan kaget gue nengok ke kanan. Pasti di kanan kan pagar. Gue tuh kagak ada siapa. Wow udah ngontor ya. Iya mbak sama-sama gue balik. Badan itu kebab nggak gue bawa balik. Nggak gue bawa balik. Gue ke tukang kebabnya lagi. Gue balik ke restonya. Kebabnya iya bang. Ini gue bingung bang. Gue kemanain kebab bang. Dulu jualan. Udah bener kan mas fiktif. Dia mas soalnya fiktif aja ya kan. Iya mas gimana mas ya. Udah gini deh saya cuma duit 50.000 gimana udah mas ngambil. Jadi dia ngambil 10 itu kebab. Gue ngambil yang 50.000-nya. Gue jadi duit aja mungkin. Iya ngejual ya. Udah gue balik. Udah gue gak narik lagi. Sejak saat itu juga gue gak pernah main puut. Langsung gue matiin. Perdana dan terakhir itu gue gak mau lagi. Gak kapok gue asli. Oke. Asli itu terakhir. Ya banyak ujiannya lah ya pak. Ketika kita narik ojek malam-malam ya. Iya. Terlebih dari makhluk-makhluk. Entah dari orang jahatnya. Dari makhluk-makhluk seperti itunya ya. Itu dia makanya. Iya. Memang sih yang sering. Kalau banyakan ojol mungkin kan. Lebih seringnya mungkin kalau dapat kejadian itu pasti malam. Pas lagi ngalong tuh. Lagi ngalong lagi apa. Itu pasti begitu. Iya. Nah Pak Wi ada nggak satu kejadian lagi Pak Wi yang mungkin Oke, Pak Wi ini di luar nalar nih?
Kalau nggak salah ini kejadian selang sebulan setelah kejadian pertama tadi. Itu di daerah Pondok Rangon. Daerah Pondok Rangon. Malam, jadinya malam juga. Cuman gue lupa nama daerah. Tapi yang jelas itu Pondok Rangon. Gue lupa daerahnya, ya kan? Gue lupa banget daerahnya. Itu gue dapat orderan. Gue dapat orderan ke arah Pondok Rangon. Nah, terus gue dapat lagi nih. Bunyi nih ceritanya nih. Udah nurunin penumpang, bunyi nih. Nyambung, ya kan? Yang gue ingat cuma satu. Nama orderan itu yang namanya itu ada hajinya. Oke. Bapak Haji Ibu Haji Haja. Ya. Ibu Haja siapa? Yang order maksud gue. Iya. Ya. Gue harus jemput di titik ini karena gue nggak tahu daerah situ pada saat Jadi itu. penumpang tuh. Penumpang ini pantat ini mas, pantat. Karena gue nggak tahu daerah situ, gue pakai map dong. Ikutin pakai map aja deh, ya kan. Karena kan dulu sistemnya mungkin Bang tahu ya. Dulu kan nggak bisa langsung masuk kalau nggak ada sistem otomatis kan. Jadi harus dicocol dulu. Iya. Nah itu langsung gue cocol emang cetek. Autobit ya. Nggak ada autobit dulu, yang gue cocol lumayan nih, ya kan, cetek, ya kan, gue cocol. Dan karena gue nggak tahu dari situ, gue pakai map dong. Yang gue jalanin, ngikutin map, gue ngikutin itu map. Itu berasa lama banget emang, jujur, berasa lama. Saya gue ngeliatin map, gue nggak ngeliatin jalan, ngeliatin sebentar gue. Di satu titik gue udah nemu nih. Tujuannya. Nah, tuh pas gue liat ke depannya, tuh kan gelap, gelap. Aku gelap nih, kanan kiri gelap, ini gerbang gede banget, sumpah. Di depan gue nih gerbang gede. Gerbang gede banget ini, ya kan. Motor masih nyala. Gimana nih ya? Coba deh. Gue nyoba turun untuk ngelihat itu apa di dalam gerbang itu rumahnya. Iya. Cuman emang porsinya gelap. Oh, di dalamnya belum kelihatan. Belum kelihatan sama sekali, gelap ya. Gue maju sedikit dah ceritanya. Jalan kaki. Gue ngeliatin ya. Udah tuh di situ udah mulai ngerasa aneh nih, deg-degan kenceng banget nih. Gue balik motor. Gue majuin motor dah tuh. Gue nyalain motor, gue majuin motor. Bang. Itu di gerbang itu kuburan semua. Sumpah beneran. Itu kuburan semua. Tapi titiknya di situ. Gue titiknya di situ. Itu gerbang makam. Iya, tapi ketutup. Iya. Oh, tapi itu bukan Pondok Rangon, tapi gue lupa daerahnya. Tapi gue dapetnya daerah Pondok Rangon gitu. Itu gerbang gede, hijau, lumutan lah, udah gerbang tua gitu. Karena kan gue masih agak jauh tuh, gue cuma ngeliat gerbang doang. Gue turun, matiin motor, gue turun. Apa bener di sini ya? Gue jalan kaki. Tapi karena gelap, gue cuma ngeliat gerbang gitu, gerbang apa di dalam kali ya. Gue balik, gue nyalain motor, gue maju. Nah itu baru jelas tuh kelihatan tuh. Bung, itu bener-bener di depan gerbang gue nyalain. Bung, kuburan semua. Setelah yang jalan kaki itu belum kelihatan. Belum kelihatan, gue belum jelas kan motor udah gue matiin kan di belakang kan. Nggak ada cahaya. Gue balik, nggak ada cahaya kan. Gue balik ngambil motor, gue maju lagi. Persis di depan gerbang, gue itu kuburan semua. Kuburan umum gitu. Kuburan umum, nggak tahu kuburan umum, nggak tahu kuburan gue. Tapi yang jelas itu asli, sumpah itu bener-bener mata telanjang gue itu kuburan luas banget. Tapi bukan Pondok Rangon, tapi luas banget. Dan kanan kiri gue kayak kebun aja gitu. Tapi titiknya di situ. Wah, gue nggak mikir bang. Gue cancel. Dulu masih bisa cancel sendiri kan. Gue cancel nih. Gue nyalain motor. Gue balik lagi. Langsung muter balik gue. Belum ada jarak 20 meter bang. Itu bunyi lagi handphone gue. Orderan masuk. Iya. Tapi yang lebih anehnya lagi bang. Kan gue udah bilang tadi. Kalau zaman dulu kan kita harus nyocol dulu kan. Nah ini, orderan lagi masuk nih. Gue sambil nyalain motor, gue nyalain. Itu orderan langsung nongol. Jadi gue belum sempet nyocol. Gue gak nyocol itu orderan. Nongol. Dan dia lagi. Keterima sendiri. Keterima sendiri tapi dia lagi namanya itu. Dia lagi. Bu Haja itu. Iya. Oke. Iya. Dia lagi. Gue panik ya kan. Gue buru-buru keluar. Itu gue kayaknya kagak nemu jalan bang. Sumpah. Kalau gue kagak nemu jalan itu. Terus masih tang. Iya. Itu tang tuh bunyi ini chatan dia kayaknya. Gue nggak baca bang asli karena gue lihat udah menurut gue udah aneh karena pada saat itu kan belum ada sistem autobit ya kan. Mau terima harus dicocol dulu ya kan. Nah ini langsung jadi nongol. Yang kedua itu karena udah gue cancel, gue muter balik jarak 20 meter bunyi lagi masuk tapi
kayak udah ada yang nyocol duluan gitu, jadi Iya. langsung keterima, break langsung Ya harus gua harus nganter gitu loh. Kalau SOP-nya ya mau nggak mau harus diambil. Iya. Udah diterima ya. Iya, tapi kan menurut kita kan aneh loh. Orang gua Iya. belum nyocol, belum dipencet sama gua kan pada saat itu belum ada autobit ya kan. Iya. Lah itu gua mau Nggak udah, mau wah gua panik langsung gua masukin kagak gua cancel. Enggak. Gua terus Nggak tapi itu gua kayaknya lama banget keluar ya Bang, sumpah. Karena kanan kiri kebun. Sumpah, gua nggak tahu di mana itu. Iya. Tapi gua tahu gua terakhir Pondok Rangon gitu. Karena gua terfokus sama pada saat ngobrol gua lihat map kan, gue fokusnya di map ya. Gue terus aja jalan dah. Gue terus akhirnya ketemu jalan tuh ceritanya gue. Ketemu jalan gede itu, ketemu maksudnya jalan-jalan yang inilah. Ketemu gue, itu ketemu jalan ya. Ada motor ulang-ulangan. Wah, udah mulai agak rame. Gue lihat ceritanya. Gue liat cetannya gitu bahasanya. Apa? Mau kemana mas? Mas mau kemana? Tunggu saya. Mas mau kemana? Tunggu saya. Itu jelas asli. Gue ngensel kagak bisa. Oh enggak cancel. Kagak bisa, itu gue udah di jalan kagak bisa gue cancel. Oke. Gue mau nengok ke belakang gue takut. Sumpah, gue mau nengok ke belakang itu gue takut. Gue mau nengok gini gue takut. Gue cancel kagak bisa. Gak bisa gue cancel. Kan gue ngeliat ngechatnya, mas mau kemana? Mas tungguin. Mas mau kemana? Mas sini. Mas mau kemana? Tungguin. Mas sini. Berarti dia ngelihat ya? Iya dia ngeliat logikanya itu dia yang ini ngeliat ya. Lah, gue balikin gue cancel nih. Kagak bisa gue cancel. Gue taruh, udah gue cabut, gue udah nggak ngeliat ke belakang, udah kagak kepikiran gue ngeliat ke belakang. Iya. Gue cabut langsung balik, udah mau bodoh deh. Tapi kena kan cancel? Besok, jadi pas gue udah sampai di, gue kan lewatnya ini nih, mana sih? Udah sampai di Cipayung lah, daerah Cipayung. Baru tuh gue lihat lagi normal. Tapi posisinya udah mati, nggak bisa masuk orderan. Hijaunya di sini udah kuning. Iya. Tapi posisinya udah normal ya. Gue berhenti dulu, terus gue ngeliatin motor. Lah kan gue ngerinya dia numpang apa gimana ya? Iya. Gue ngeliatin motor lama di warung itu. Kenapa mas? Kata tukang warung. Kenapa mas? Kagak, lu panik banget mas. Kenapa bang? Emang kagak dapet orderan aneh aja. Tawa doang itu tukang warung. Nah itu area-area makam nih. Sebelum masuk ke gang itu, sebelum ke gapura tadi ya, ke pagar itu ada perkampungan nggak? Apa ada rumah gitu pak? Enggak. Oh nggak ada. Enggak, karena menurut penglihatan gue nih ya pribadi, karena kan gue lebih fokus di map ya kan. Itu nggak ada. Cuman jalan aja, jalan raya biasa. Cuman emang jarang lewat gitu. Tiba-tiba gue suruh belok kiri ya kan, belok kiri. Nah, pas belok kiri, gue cuma belok kiri nih, emang udah gelap gitu loh. Gue nggak merhatiin lagi kanan kiri. Udah gue terus, masih terus nih. Nah, gue terusin ikut map ya kan. Gue liat lagi gini, masih terus. Gak kepikiran, pas gue ngeliatnya ada gerbang hijau tuh. Gue berhenti tuh, agak jauh dari gerbang hijau, gue berhenti. Pas gue iniin, gue matiin motor, pas buat, lah ini kebun. Udah ngerinya kan, saya berpikir positif dulu lah ya. Mungkin kan sebelum itu ada nih yang kayak salah titik, pengorder yang salah titik gitu kan, apa mungkin Pak ini udah dilihat nih sebenarnya sama dia gitu kan, udah dilihat, cuman bapak lewat aja, dia bukan di situ, dia salah titik gitu. Iya, makanya saya tanya ada rumah atau enggak di daerah situ gitu. Setelah sih enggak, cuma kan lebih anehnya lagi kan tadi kita bilang makanya pada saat itu belum ada namanya autobit. Iya, jadi banyak kecurigaan ya. Iya. Yang nggak bisa di cancel juga. Iya, itu. Dan tiba-tiba order dan langsung masuk, langsung harus, jadi langsung harus diantar. Kan pada saat itu belum ada autobit itu belum ada, langsung masuk langsung nganter, nggak ada. Kita harus pencet dulu nyocol. Jadi ngeliat orderan kita nyocol dulu. Kalau kita nggak mau kita diemin aja kan gitu. Nah, ini enggak, dia nongol itu udah langsung harus diantar. Iya kan, nanti udah tanggung jawab ya. Karena kalau udah nyocol itu kan udah mau nggak mau diantar ya. Nah itu dia pas masuk kedua itu, jadi kita nggak nyocol tapi orderan udah masuk lagi, kan lebih aneh lagi kan. Nah itu berarti kan secara aplikasi nih, berarti kan itu udah cancel ya? Cancel dengan ya? Sendirinya ya, gitu. Dengan sendirinya. Historinya ada nggak pak? Histori nggak ada. Cancel? Nggak ada. Kosong. Jujur itu kosong historinya. Nggak ada histori cancelan gitu. Nggak ada histori cancelan, masuk orderan nggak ada. Itu yang pas malam yang kata kita dapat yang itu nggak ada. Karena kita juga ngeliat kan, nggak ada, kosong. Jadi banyak kejanggalan juga ya. Iya. Dari sebelum dapat sampai sudah dapat ya. Itu iya. Masih inget nggak pak namanya Haja apa gitu? Mungkin nanti ada yang di daerah sana kan bisa ngasih tahu alamat. Oh itu kuburan ini gitu. Lupa. Tapi perempuan kan jelas itu mah. Soalnya yang kita tahu depannya pakai nama ibu Haja. Iya. Apa cuma lupa kita. Tapi perempuan itu. Perempuan. Haja pak, kalau laki-laki haji ya. Iya benar juga. Oke. Nah kalau saya nih berpikir
daerah-daerah sana kan saya juga memang kebetulan nih studio sama Keranggan kan nggak terlalu jauh ya, Iya. dekat gitu. Mungkin kan agak ke sana lagi kan ada kuburan Cibubur tuh Pak ya. Iya. Daerah-daerah situ bukan sih? Bapak keluarnya tuh tembusannya daerah mana tuh? Pas keluar udah ketemu jalan raya. Nggak ngeh, tapi yang jelas pas kita keluar gang itu kita ke kiri. Kiri. Oh, kita langsung ambil ke kiri. Keluarnya, Feelingnya tuh ke kiri udah. Terus saya ngikutin jalan, pokoknya nembus tuh di ngangahnya tuh di Arundina. Udah di Arundina. Oh, ngangahnya. Oh, untung. Berarti udah daerah-daerah Ini Malaka arah, ya? ini Daerah Malaka. kita cuma mikir, oh ini arah Arundina nih. Hmm. Udah ngikutin jalannya udah. Oke, udah buat kesana-sana saya kurang tahu juga dong Iya. yang ada makam-makam di mana gitu. Ya berarti Pak Uyi selama jadi ojol ini banyak suka dukanya Pak ya? Ya, begitulah. Namanya di jalan kita kan. Iya, iya. Terus masih suka narik-narik malam gitu Pak? Nah, Sampai saat ini gitu? sejak 2019 dah. Pas masuk Lajada, awal-awal masih kalau pulang Lajada narik, emang kan udah capek di jalan kita. Mm. Udah mulai surut deh tuh, akhirnya nggak narik-narik dah. Udah segini hari, kita udah fokus di Lajada aja. Oke, berarti sekarang udah kerja Udah kerja. seutuhnya gitu ya. Iya, Kemarin masih seutuhnya. sempat nyamping-sampingan ya. Iya, cuma sekarang Oke, udah oke. enggak. Nah, Pak Uyi terima kasih banyak nih sekali lagi. Iya, Udah sama-sama. mau berbagi pengalaman ketika jadi ojol Ojol, ya. ya. Dan kita banyak pelajaran lah dari pengalaman-pengalaman Pak Uyi ini buat kita ambil hikmah nih Pak Uyi ya. Iya. Nah buat teman-teman semua sebelum gue pamit undur diri, lagi-lagi gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama Pak Uyi ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Pak Uyi ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Pak Uyi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uyi terima kasih banyak. Iya.